Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Popi Nur Hazizah. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, NIM 17561025. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian komprehensif etika profesi pendidikan. Yang pertama yaitu bagaimana hubungan antara etika, moral, dan norma. Hubungan antara etika, moral, dan norma adalah mengatur bagaimana manusia berperilaku baik sebagai individu maupun bermasyarakat dan memberikan batasan yang jelas dan tidak boleh melanggar. Jika terjadi pelanggaran, hukumannya pun telah diatur. Maksudnya jika terjadi pelanggaran, hukumannya pun telah diatur. Yang kedua yaitu apa perbedaan etika deskriptif dan etika normatif? Perbedaan etika deskriptif dan etika normatif yaitu etika deskriptif merupakan etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikerjakan manusia dalam kehidupan ini sebagai sesuatu yang bernilai. Yang sedangkan etika normatif yaitu etika yang berusaha menempatkan berbagai sikap dan perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai dalam hidup. Yang ketiga yaitu coba Anda jelaskan makna dari etika profesi keguruan. Makna dari etika profesi keguruan adalah aplikasi etika umum yang mengatur perilaku keguruan. Norma moralitas merupakan landasannya yang menjadi acuan profesi dalam perilakunya. Dasar perilaku tidak hanya hukum pendidikan dan prosedur pendidikan saja yang mendorong perilaku guru itu, tetapi nilai moral dan etika juga menjadi acuan penting yang harus dilaksanakan kebijakannya. Terus selanjutnya yaitu yang keempat, bagaimana etika guru terhadap peserta didik. Etika guru terhadap peserta didik yang pertama yaitu berniat mendidik dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta menghidupkan syariat Islam. Dan yang kedua, guru hendaknya memiliki keikhlasan dalam mengajar. Yang ketiga, mencintai peserta didik sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, memberi kemudahan dalam mengajar dan menggunakan kata-kata yang dapat dipahami. Dan yang kelima, membangkitkan semangat peserta didik dengan jalan memotivasinya. Yang keenam, memberikan latihan yang bersifat membantu. Dan yang ketujuh, selalu memperhatikan kemampuan anak didik. Yang kedelapan, tidak menampakkan kelebihan sebagai peserta didik terhadap peserta didik yang lain. Dan yang kelima, bagaimana ciri-ciri guru profesional. Ciri-ciri guru profesional yang pertama, selalu memiliki energi untuk para siswanya. Yang kedua, memiliki tujuan yang jelas dalam setiap pelajaran. Yang ketiga, memiliki keterampilan yang mendisiplinkan dengan cara yang efektif. Yang keempat, memiliki keterampilan dalam manajemen kelas yang baik. Yang kelima, dapat berkomunikasi baik dengan orang tua. Yang keenam, menurut analisis Anda apa fungsi kode etik guru? Fungsi kode etik guru yang pertama, fungsi kode etik guru adalah tanda atau simbol-simbol berupa kata, tulisan atau benda yang harus disepakati untuk masuk-masuk tertentu. Misalnya keputusan atau kesepakatan suatu organisasi. Terus selanjutnya yang ketujuh, apa? Coba Anda jelaskan apa saja kode etik guru. Kode etik guru yang pertama, guru membimbing peserta didik untuk membantu manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga,
informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya. Yang kedelapan, mengapa guru harus memiliki kompetensi profesional? Jelaskan menurut analisis Anda masing-masing. Karena guru harus memiliki, kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencangkup penguasaan materi kurikulum, mata pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan teknologi keilmuannya. Dengan kompetensi profesional, guru diharapkan dapat menghasilkan peserta didik yang mampu memahami materi secara keseluruhan dan bahkan dapat meningkatkan keingintahuan pada peserta didik sehingga peserta didik memiliki keinginan untuk terus berkembang. Yang kesembilan, menurut analisis Anda, apa yang menjadi tugas utama seorang guru? Yang menjadi tugas utama seorang guru yang pertama yaitu mendidik. Mendidik maksudnya yaitu mengajak, memotivasi, dan membantu serta menginspirasi orang lain untuk melakukan tindakan positif yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain atau lingkungan. Yang kedua yaitu mengajar. Mengajar yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh guru untuk membantu dan memudahkan siswa melakukan kegiatan belajar. Yang ketiga, membimbing. Membimbing juga dimaksudkan untuk membantu siswa agar menemukan potensi dan kapasitasnya, menemukan bakat dan minat yang dimiliki sehingga sesuai dengan masa perkembangan dan pertumbuhannya. Yang keempat, mengarahkan. Mengarahkan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan guru kepada peserta didik agar dapat mengikuti apa yang harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai. Yang kelima yaitu melatih. Dalam dunia pendidikan, tugas seorang guru adalah melatih, yaitu melatih dari segi maksudnya yaitu melatih siswa terhadap fisik, mental, emosi, dan keterampilan atau bakat. Yang keenam yaitu menilai. Tugas guru adalah menilai siswa pada aspek keterampilan, sikap, dan pengetahuan. Tujuannya untuk mengukur sejauh mana kompetensi siswa setelah proses belajar mengajar selesai dilaksanakan. Yang ketujuh yaitu mengevaluasi. Mengevaluasi yaitu dapat dimaknai sebagai suatu proses yang sistematis untuk mengetahui atau membantu keputusan sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai. Dan yang ke-10, bagaimana cara guru mengembangkan kompetensinya? Jelaskan menurut analisis Anda masing-masing. Cara guru untuk mengembangkan potensinya bisa dilakukan melalui kualifikasi guru, akademik guru, pendidikan dan pelatihan akademik, yaitu melalui kualifikasi akademik guru, pendidikan dan pelatihan, uji sertifikasi, memberikan kesempatan dan memberikan kesempatan perbaikan pembelajaran. Terima kasih.